Udah dari tadi, Bun, kita foto keluarga. Saya bisa. Saya nggak bisa nge-record, Bu, tiba-tiba. Kendala ya. Saya bantu nih, Pak. Sebentar, saya bantu ya. Saya bantu backup, Pak. Oke, Tenang aja, saya juga backup Pak Arun. Ya. Baik. Baik. Bentar, Pak, bentar. Tiga, dua, satu, oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi nih Bapak Ibu Prakasa Perubahan nih. Waduh, yang telah hadir di room virtual hari ini ada Bu Erni nih, Pak Budi, Pak Rizky, Bu Elvi, dan Bu Utami nih yang selalu ceria. Nah, hari ini kita akan belajar tentang modul 1.3 yaitu visi misi guru penggerak. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan, diyakinkan, dan diringankan segala urusan dan tentunya diberikan kesehatan selalu. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, baik Bapak Ibu, sudah siap menerima materi? Kalau siap, tekan tombol reaction jempolnya mana? Jempolnya, reactionnya. Oke, ada Pak Budi udah siap, Bu Tami, wah luar biasa sekali, antusias sekali nih. Nah, hari ini kita belajar kolaborasi ruang di Rukol, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, agendanya ada pembukaan, presentasi kelompok, penguatan, serta penutup. Oke, sebelum kita mulai, kita belajar fokus dulu nih. Bapak Ibu Guru menyiapkan fokusnya, coba cari 5 perbedaan dari gambar ini nih. Nah, sambil di chat di kolom chat box, apa sih perbedaannya? Sambil saya melihat nih, Bapak Ibu Guru udah siap belum nih? Sebagai pemimpin perubahan harus siap, cari 5 perbedaan dari gambar tersebut. Apa aja? Silakan di komentar di chat box-nya. Apa aja 5 perbedaan itu? Ya, Bu Utami sudah masuk. Bintang biru di pohon. Waduh, ada 5 ya Pak. Ada 5 nih, ayo kita sambil melatih fokus nih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Wah, responden sudah bagus sekali. Berarti sudah siap menyiapkan materi hari ini. Oke, jawabannya sebenarnya ada 5. Ya, nah, kita cek nih rupanya ada ya titik baju yang di sini, yang merah hati, yang bintang, ada emoticon senyum, sampai ke detail ininya nih. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar Rukol 1.3, yaitu di mana para CGP mampu menyusun rencana bagja dari kalimat prakasa perubahan sebagai bentuk ejawantah fiksi yang dipertimbangkan pelajar profil pelajar Pancasila terkait dengan aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Nah, ini skenot pembelajarannya. Oke, kita mulai terkait dengan kesepakatan belajar hari ini, yaitu pertama, seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua adalah berpikir terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga adalah jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat adalah berpendapat setelah dipersilakan.
Yang kelima adalah berpartisipasi penuh, dan yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira tentunya. Mungkin perlu ditambah dari kesepakatan belajar hari ini, ada yang ingin nambahkan? Cukup, Pak. Oke, cukup ya, berarti kita Cukup, Pak. sudah yakin nih. Nah, terkait dengan Bagja, nah sebenarnya alur Bagja ini mempermudah kita sebagai menuju tujuan visi misi apa sih yang kita inginkan, apa sih yang diakomodir pada peserta didik. Nah, Bagja itu terdiri dari B-nya adalah buat pertanyaan, kira-kira apa nih? A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan prakasa perubahan di sekolahnya masing-masing maupun di implementasi masing-masing. Buat pertanyaan apa nih, Pak? Karena masalah di setiap sekolah beda-beda, literasi, nah kan, terusnya apalagi budaya positif, kira-kira kurang tuh. Apa yang kurang? Yang buat pertanyaan yang menjadi identifikasi masalah. Apakah peserta didik punya potensi tapi tidak disalurkan di sekolah? Nah, sampai ambil pelajarannya. Apa nih kira-kira? Kalau di sekolah saya sih sebenarnya gini, karena literasi rendah, bukan di sekolah saya, tapi karena memang peringkat Indonesia rendah juga, peringkat 76 dari 78, literasi kita rendah. Nah, makanya berefek ke sekolah saya juga nih, makanya dilalui dengan asesmen nasional. Nah, makanya dibuatlah, oh rupanya ini loh identifikasi masalahnya, oh ini loh yang menjadi masalah yang harus kita tingkatkan. Nah, setelah itu ambil pelajarannya apa nih? Pelajarannya, oh rupanya anak sebenarnya karena literasi rendah, peserta didik kurang dalam membaca buku. Nah, dibuktikan dengan tutupnya toko buku kan, ada Gramedia dan sebagainya, hampirnya mau tutup nih. Nah, ini sih gali mimpi apa sih yang kita cita-citakan nih? Peserta didik seperti apa? Kalau memang kaitannya adalah pengen meningkatkan literasi, gali mimpi berarti anak mampu membaca atau menjadi budaya dalam berliterasi. Nah, khususnya rencananya seperti apa? Sampai atur eksekusi, karena di visi guru penggerak yaitu ada 5 kedasaran kompetensi, yaitu adalah salah satu adalah kolaboratif. Atur eksekusi kapan nih? Kira-kira apa diselipkan di mana? Nah, kira-kira itu oke. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tahapan ini? Kalau contoh di sekolah seperti apa, Pak ya? Iya, Pak Budi. Kalau kenapa, Pak Budi? Ya, saya resen, Pak. Untuk yang di sekolah contohnya seperti apa, Pak? Kalau kita misalkan ada apa? Bagja yang kiranya kan kita ada di lingkungan sekolah belum tentu mendukung CGP programnya. Ada yang lebih mementingkan program eskul lebih diangkat dibandingkan program yang Bapak buat. Seperti apa, Pak, yang kita lakukan, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Nah, ini nih, memang kalau memang tidak mendukung, berarti kan memang kita harus ada namanya konsolidasi nih tentunya. Kita harus hidup itu, kita nggak bisa hidup sendiri karena kita makhluk sosial, ya kan? Butuh pendamping, butuh partnership untuk mendukung program-program yang ada gitu. Jadi kita memang konsolidasi, memang kompetensi guru penggerak ya adalah salah satunya adalah selain mandiri adalah kolaboratif. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan kolaboratif menyampaikan program-program atau istilahnya dikembangkan lagi nih. Kira-kira eskul ini udah bagus nih, prestasinya bagus. Nah, cuman karena memang belum didokumentasikan, sebenarnya belum di alur bagjanya dipoles-poles sedikit Pak Budi. Ya, kira-kira seperti itu. Saya yakin sekolah Bapak Ibu guru adalah sekolah hebat, ditambah lagi dengan hadirnya Bapak Ibu guru sebagai calon guru penggerak tentunya mewarnai, menginspirasi sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Oke, Pak Budi, kira-kira ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup Pak Harun. Terima kasih atas inspirasinya kepada saya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Berarti oke. Nah, hari ini kita satu kelompok. Nanti saya bagi kelompok 3 kelompok. Nah, nanti saya beri waktu 20 menit untuk alur bagjanya dikonsepkan. Kelompok 1 ada Pak Budi, kelompok 2 ada Pak Rizky, kelompok 3 ada
Bu Erni. Nah, 3 kelompok ini nanti di sekali diskusi memaparkan alur bakjanya yang telah diterapkan di sekolah. Oke? 20 menit dari sekarang ya, kita diskusi bareng-bareng. Oke, pre-memory. Nah, kira-kira apa nih? Setelah hasil diskusi tadi saya lihat ada kelompok Pak Budi ya kan dengan implementasi di sekolahnya, terusnya ada Pak Rizky tadi di tentang prakasa perubahannya. Kira-kira ada bisa menyampaikan nggak dari tiap kelompoknya terkait dengan alur bakja? Nah, ini saya kuatkan lagi ya alurnya seperti ini. Kira-kira ada kelompok 1, 2, atau kita random nih, lebih seru lagi kita random ya. Siapa yang memaparkan? Boleh Pak, boleh. Random Pak. Oke. Siapa nih yang muncul? Bu Elvi. Bu Elvi hadir? Bu Elvi? Bu Elvi tentang prakasa perubahan di sekolahnya pasti Bu Elvi udah hebat nih. Sekolah percontohan itu di Bu Elvi karena MH Tamrin. Oke Bu Elvi siap tentang prakasa perubahan. Bu Elvi. Pre-memory aja Pak. Oh ya, pre-memory. Oh bagus sekali nih. Wah, Tamrin memang luar biasa memang. Dari memang program-program yang diterapkannya memang menginspirasi bermakna tentunya kepada peserta didik. Itu adalah salah satu dari sekolah yang dari MH Tamrin. Kira-kira selanjutnya mungkin Pak Budi ingin apa sih yang telah diterapkan di program sekolah dengan alur bakjanya? Iya, saya sudah membuat pertanyaan mengenai penggunaan lapangan yang tidak terpakai. Luasnya lapangan itu sering digunakan untuk parkir saat hari Minggu, untuk parkir mereka yang beribadah di gereja. Karena sekolah saya kan sekolah yang umum, swasta umum, jadi kalau hari Sabtu dan Minggu digunakan untuk sebagai tempat ibadah umat Kristiani. Makanya ada pemasukan dari biaya parkir tiap masing-masing itu kan untuk dikelola. Saya ingin memunculkan sesuatu gagasan, uang tersebut sebagian digunakan untuk membuat lapangan futsal di mana siswa-siswa itu banyak yang suka futsal. Nah, untuk kemudian berikutnya kita akan atur strateginya. Kita harus berbicara dengan stakeholder yang ada di sekolah kita, yayasan, sekolah, lingkungan, bagaimana pembiayaan untuk pembuatan lapangan tersebut. Itu berikutnya gali mimpi. Saya punya impian bahwa siswa itu akan senang sehingga tidak menyewa lapangan futsal di luar, hanya cukup menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian atur strategi. Saya ketemu dengan tadi stakeholder, membawa proposal berapa biayanya, kemudian jabarkan ini, berarti kan biayanya itu harus konkret, harus benar-benar jangan sampai nanti pada waktu pembuatan lapangan futsal tersebut bengkak, sehingga membuat pusing sekolah juga stakeholder yang ada di lingkungan kita. Kemudian melibatkan siswa, orang tua siswa yang siapa tahu membuat ibaratnya proposal sebagai untuk mencari sponsorship. Aksi nyata saya tadi membuat proposal, saya bagikan ke orang tua siswa maupun kepada lingkungan sekitarnya. Itu Pak Harun. Oke, dahsyat sekali nih Pak Budi alur bakjanya. Jadi ingin mengakomodir para peserta didik nih yang suka hobi futsal gitu maksudnya. Iya. Yang keren kan karena dengan lapangan terbatas katanya dibuat parkir, tapi kita bagaimana mengakomodir peserta didik nih? Karena memang potensi anak-anak kalau dalam kinestetik atau futsalnya itu memang banyak banget gitu minatnya. Nah, sampai atur eksekusinya, sampai ada sosialisasi, sampai jabarkan ke manajemen, dan sosialisasi pada tingkat orang tua juga, sampai ke atur eksekusi dan anak terus senang nih. Wah, keren sekali nih alur bakjanya Pak Budi. Dahsyat. Kira-kira ada lagi?
yang ini dari SMK Budi Murni ya. Tadi dari praktik baik dari SMA Ahmad Tamrin, terus ya dari SMK Budi Murni. Mungkin ada sekolah lagi yang ingin disampaikan terkait dengan alur baktianya? Bu Utami, Pak Rizky? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Bu Erni mungkin Bu Erni. Bu Erni, program yang telah dibuat atau istilahnya alur bakja yang telah dibuat oleh Ibu kira-kira apa nih? Ya, terima kasih Pak Harun kesempatannya yang diberikan kepada saya. Untuk program yang Bagja yang sudah saya lakukan di sekolah saya, itu pertama kan saya membuat pertanyaan dulu tuh ya. Itu apa sih yang harus saya lakukan di sekolah saya seperti itu. Lalu kan akhirnya saya ambil pelajaran tuh dari itu. Jadi pertanyaan itu kenapa di sekolah saya rasa percaya diri anak-anak itu masih kurang pede istilahnya. Jadi ketika mereka tampil dimanapun merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Nah itu kan berarti kan ada suatu permasalahan gitu ya. Lalu akhirnya saya gali lah itu, nah apa diambil dulu tuh, ambil pelajaran dulu. Dari ambil pelajaran itu saya banyaklah dengan teman guru kita diskusi, kemudian ada mimpi supaya anak-anak ini tidak rendah diri, mereka bisa tampil dimanapun, akhirnya kita harus memunculkan yang namanya personal branding, seperti itu. Lalu jabarkan rencananya, kita jabarkan, kita punya waktu, misalnya waktu itu saya ada waktu sekitar setengah tahun ya, 6 bulan, untuk menjabarkan ini, apa yang harus kita lakukan, dijabarkan, lalu setelah itu sudah ada penjabarannya, kita atur eksekusi kapan akan kita laksanakan kegiatan ini. Dan memang dengan waktu 6 bulan itu anak-anak 198 ya contohnya anak-anak saya yang tadinya mereka seperti anak kota tapi seperti anak yang tidak pernah kemana-mana gitu artinya. Jadi mereka tuh rasa percaya dirinya rendah sekali. Nah, 6 bulan itu salah satu contoh adalah di sini kan ada Gambang Kromong. Jadi itu saya naikkan menjadi personal branding sekolah. Akhirnya mereka bisa percaya diri. Tuh. Dan kegiatan yang lain seperti tari, lalu ada lagi silat ya. Dan banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa dimunculkan. Itu awalnya dari saya merasa kenapa anak-anak di sini merasa kurang percaya diri? Apa yang harus kita lakukan? Kapan waktu bisa kita laksanakan seperti itu? Itu saja mungkin Pak Harun, terima kasih. Makasih Bu Erni. Tadi praktik baik dari SMP 98 menginspirasi. Karena memang kan abad 21 ini salah satunya adalah 15 confidence. Pintar apapun, sehebat apa, sedahsyat apapun, tapi kalau percaya diri, ya kita bukan siapa. Jadi memang Bu Erni udah bagus banget nih. Bagaimana cara mengambil confidence anak-anak? Karena riset CEO di dunia India gitu. Karena kita rendah confidence-nya. Orang India lebih percaya diri terkait dengan tangkapannya nanti dia makin dalam CEO. Mungkin Bu Erni, saya selalu juga selain confidence, dia ada personal branding. Nah, nanti dikaitkan dengan kearifan lokal. Wah, jadi diambil tiga aspek confidence, personal branding, kan kalian digabung karena memang di arus modernitas ini permainan tradisional memang sering ditinggalkan. Oke, terima kasih baiknya. Wah, semuanya udah dirasa semuanya. Tinggal kita mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan tadi praktik backnya, kira-kira apa nih yang saya pengen ditiru nih gitu. Kita saling curhat aja nih. Jadi tadi ada Pak Budi tentang lapangan bahasa. Terus tadi ada Bu Erni tentang confidence. Tadi Bu Elvi tentang praktik baik di SMA Kira-kira ada yang ingin tanyakan nggak? Saling sharing kita. Sambil saya menunggu menyiapkan materi selanjutnya.
Tidak ada pengaruh sepertinya cukup. Oke, kalau cukup, Bapak Ibu sudah belajar dengan buku baru ya, silakan kalau jadi apa ini di kolom aja Bapak Ibu. Oke, belajar baru. Semoga nanti rasa ibu menjadi dasar berpikir program selanjutnya yang berdampak baik. Oke, ibu hasilnya banyak dari Utami, saling keras dan Manggara, aksinya apa? Karena itu menunjukkan kasih salah kata karena kembali dalam mimpi perubahan dan kata mimpi itu ada kata mimpi untuk menjadi mimpi perubahan untuk menjadi dalam perubahan lebih baik lagi untuk pendidikan kita lebih baik. Oke, sesi ini sudah selesai. Mungkin tidak sesi foto bersama. Oke, biar kita terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan bermanfaat. Mari kita utarakan solusi-solusi itu adalah Bapak Ibu. Jangan lupa itu terkait dengan demokrasi konstitusional yang buat umum hal-hal dari LMS. Pastikan kalau baiknya dipikir personal nanti ditunjuk dia di LMS. Sampai ketemu hari esok. Mari kita ucapkan alhamdulillah.